Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Nasional, Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relation. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas kedua kami dalam mata kuliah etika dan kepribadian. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Waduh, asik banget nih romannya. Tapi sedih kalau misalnya udah cinta, malah di ghosting. Aduh, kayaknya berpengalaman banget nih. Oke, ayo kita mulai perkenalan nih ya. Perkenalkan, nama saya Kenia Ayu Chandra Oktavianti dengan nomor pokok mahasiswa 203516516273 dan rekan saya. Veronica Savitri dengan nomor pokok mahasiswa 203516516276. Nah, kita udah kenalan nih ya kan? Bisa dong kita mulai langsung ke topik aja nih. Yuk, tapi jangan lupa kasih perhatiannya ya ke kita. Dan tapi jangan juga untuk PHP ke kita. Oke, Vero kalau boleh tahu, kesibukan kamu selama pandemi ini apa aja sih? Ya, kesibukanku cuman seputar kuliah aja sih, kayak misalnya nge-zoom kalau ada kelas, terus nugas, makan, dan kerja juga nih. Kalau Kenia gimana? Kamu tuh kerjanya tuh ngerjain tugas kuliah ya? Ya, itu bener Kalau soal banget. makan sih sama. Oh iya, ngomong-ngomong nih, sedih nggak sih? Sekarang tuh semua serba harus lewat virtual gitu. Padahal kan pengen banget ya kita ngerasain duduk-duduk cantik di kantin, di kampus, ya nggak sih? Terus masuk kelas, terus juga yang terakhir diskusi bareng sama teman-teman, ya nggak sih Ken? Pastinya, jujur aku sih sedih banget ya, karena untuk kita ya angkatan 2020, karena adanya pandemi itu rasanya terdampak banget. Tapi kalau dipikir-pikir, kita Gila tetap sih. punya sih sisi positifnya, karena aku aku pribadi ngerasa aku jauh lebih melek sama teknologi. Kalau inget awal-awal, aku tuh kaget banget, bingung, gaptek gitu ya, karena biasanya aku komunikasi secara langsung, tapi tiba-tiba sekarang tuh semuanya serba virtual. Jadi tuh kayak yang biasanya komunikasi secara langsung, aku bisa lihat mimik muka orang, tapi sekarang tuh enggak kan. Jadinya itu hambatan buat aku sendiri sih, karena aku cuman bisa lihat dari kamera dan aku bahkan ya susah lah buat lihat mimik muka orang secara langsung, jadi sulit untuk bisa tahu apa yang sebenarnya orang lagi rasain. Iya itu bener banget sih salah satunya ya kan. Komunikasi saat ini itu serba dialihkan ke virtual. Terus juga bisa diakses ya misalnya kayak ngezoom nih kayak kita ya kan. Nggak bisa ketemu tapi bisa ngeliat tatap muka. Terus sama video call ya nggak sih? Jadi kita nggak perlu terlalu risau juga. Sekarang teknologi udah maju. Kalau aku pribadi sih hambatannya itu di saat jadwal kelas online. Ya nggak sih kan ngerasa gitu nggak sih? Kan waktunya terbatas ya. Jadi Ya bener kesempatan banget sih. untuk Mm-mm. berdiskusi, terus kok mau bertanya itu nggak leluasa di dalam kelas. Jadi ya sebenarnya sih ada ya, ada rasa mau nanya di chat, tapi takut takut dosennya lagi misalnya lagi meeting atau gimana, jadi sibuk itu ngeri ya nggak sih? Iya, terus kita ngeri salah ngomong gak sih kamu? Kayak Mm-mm. ya kalau nanti kita salah typing gimana? Terus benar juga sih. Kadang aku pribadi kalau abis nge-zoom itu adalah rasa-rasa pengen nanya sama teman diskusi tentang materi yang tadi dibahas, hitung-hitung review. Nah, Fer, kamu pernah ngerasa miskom gak sih? Itu sering banget sih. Sekarang kita lagi ngomong gini aja, rada-rada jaringannya miskom banget, ya nggak sih? Ya kan? Terus terlebih lagi yang kedua tuh
chat ya nggak sih? Kan hal itu mungkin bakalan terjadi karena kita dengan lawan bicara itu nggak saling kenal ya kan, terus nggak tahu nada bicara pesan kita, jadi yang apa yang kita maksud itu dia nggak tahu, jadi dari situ mungkin timbul kesalahpahaman juga, kayak gitu sih. Mungkin besok-besok bisa lewat telepon atau video call kali ya, biar komunikasi yang dijalin tuh lebih jelas dan tercipta juga komunikasi yang efektif. Oh iya, ngomong-ngomong soal efektif nih, pas banget sama tema kita ya. Sebenarnya tuh komunikasi yang efektif itu yang seperti apa sih kan? Jadi, kalau menurut ahli komunikasi, Deddy Mulyana, komunikasi itu bisa disebut efektif apabila pesan yang diterima dan dipahami apa adanya seperti apa yang dimaksudkan. Pesan Oh, akan berlanjut dengan adanya perbuatan dari komunikan, serta dapat meningkatkan keberlangsungan hubungan antara komunikator dengan komunikan. Dan yang terakhir itu tidak adanya kendala. Lalu kalau menurut aku pribadi, komunikasi efektif adalah proses interaksi yang terjadi antara komunikan dengan komunikator, yang mana pesannya itu bisa berupa pertukaran informasi, ide, ataupun perasaan hingga mampu terciptanya kesamaan persepsi dan pemahaman, serta bisa ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan atau perilaku. Oh alah, jadi mungkin bisa dipahami ya bahwa komunikasi yang efektif itu atau komunikasi efektif itu adalah adanya kesepahaman ya kan, mutual understanding antara komunikator dengan komunikan, yaitu frame of reference dan frame of experience yang sama tentunya, sehingga terciptanya pemahaman dan hubungan sosial yang baik. Benar begitu bukan? Iya, bisa juga tuh dipahami kayak gitu. Next, aku mau nanya nih sama yang lagi nonton. Dan kamu juga bisa sih bantu jawab. Oke. Itu kalian pada tahu nggak sih kalau Profesor Albert Mehrabian itu menyatakan bahwa dalam komunikasi ada 3 elemen penting. Oh iya itu bener banget teman-teman. Bapak Profesor Albert itu ngomong katanya menyatakan bahwa untuk terciptanya komunikasi yang efektif itu ada komponennya. Bisa disebut dengan trivis. Gini lambangnya, trivis. 3V maksudnya. Yaitu yang pertama ada verbal, yang kedua ada vokal, dan yang ketiga ada visual yang masing-masingnya itu punya presentase yang berbeda juga loh. Nah, aku mau nambahin persentasenya itu 7, 3, 8, 5, 5. Kira-kira gimana ya urutannya? Oke, jadi 7, 3, 8, 5, 5. Jadi urutan yang pertama itu ada verbal atau kata-kata yang sesuai konteksnya itu sebesar 7% yang awal. Dalam menjalin hubungan, umumnya lebih mudah apabila menggunakan kata-kata atau kalimat sebagai simbol. Sehingga kata-kata itu sendiri pengaruhnya kecil dalam komunikasi. Nah, elemen yang kedua itu ada vokal atau mutu suara sebesar 38% yang mencakup keras lemah, lambat atau cepat, dan sebagainya. Tingkat pada vokal itu lebih besar dalam komunikasi karena kita dalam komunikasi itu bisa tercermin orang tuh lagi ngerasain apa. Misalnya ya, kalau nada bicaranya itu biasa aja, itu bisa menunjukkan bahwa kita lagi ada di kondisi normal, nggak ada apa-apa nih. Sedangkan pada seseorang yang menggunakan nada lebih tinggi atau meninggikan suaranya, itu bisa diartikan sebagai seseorang itu lagi ngerasa kesel atau marah nih. Oke, jadi dan yang terakhir yaitu elemen yang ketiga itu ada visual atau gerak tubuh. Bicara tentunya. Elemen ini merupakan elemen yang paling besar presentasenya yaitu sekitar 55%, terutama dalam komunikasi langsung. Visual itu dapat meliputi kontak mata, cara duduk, atau gerak tangan. Sehingga gerak tubuh ini bisa menunjukkan kondisi atau perasaan yang dirasakan seseorang dalam berkomunikasi. Misalnya nih, kayak kita dalam suatu seminar ya kan, biasanya kalau orang tuh kalau tertarik dalam pembicara tuh dia pasti bakalan excited banget ya nggak sih?
atau dia kayak sedikit menguap ya kan karena dia merasa bosan sama seminar yang lagi dilaksanakan kayak gitu. Wah, ternyata gerak tubuh tuh paling besar ya persentasenya. Emang sih, gerak tubuh dalam komunikasi tuh punya pengaruh yang besar banget. Oh iya, supaya kita makin paham, bisa dong kita kasih contoh nih, Fer. Gimana sih komunikasi yang efektif? Bisa banget contoh komunikasi efektif. Tapi sebelum itu aku boleh dong mau kasih ilustrasi dulu. Kamu tebak ya. Dan untuk yang nonton juga harus tebak. 1, 2, 3. Tahu nggak ini apa? Aku tahu ini Casper. Itu Casper. Casper ya kan. Pasti kartu zaman dulu ya. Terus kalau yang kedua ini apa? Itu hubungan. Aku tahu. Kan hubungan, semua orang bisa berhubungan ya, relationship. Oke. Jadi keren banget. Udah bisa nebak ya dari gambar itu, ibarat seperti branding ya kan. Jadi apa nih kesimpulannya kira-kira? Ghosting gak sih? Bener kan? Ih, bener banget, ghosting. Bener banget, itu seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Itu ghosting, guys. Tanpa panjang lebar, itu tuh langsung ketebak, itu tuh ghosting. Jadi buat yang belum tahu, ghosting itu apa? Ghosting tuh bisa diibaratkan sebagai suatu kata yang terinspirasi dari hantu yang sifatnya suka ngilang. Wow. Kalau dalam kehidupan kita, seseorang yang suka ngeghosting itu bisa diibaratkan dia tuh suka ngilang pada waktu kapanpun dia mau. Terlebih kalau lagi di posisi lagi sayang-sayangnya, dia tiba-tiba ngilang aja. Sakit gak sih? Nah, kesimpulannya, ghosting tuh sifat pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar atau alasan yang tepat sebagai dia kenapa sih mau pergi. Oh, jadi gitu ya. Ya Allah, sedih banget sih dari pengertiannya. Kayaknya roman-romannya ya, BTW ya kan, kayaknya merasakan banget sih kayaknya. Ternyata dari bahas ghosting aja, kita udah melakukan komunikasi yang efektif ya kayaknya. Walaupun dari jaringan ini yang madet-madet. Bener banget, karena ya dari ilustrasi si ghosting aja, itu udah timbul mutual understanding di antara kita berdua, Fer. Iya, lumayan juga ya, ternyata kita ngobrol gak sia-sia ya untuk hari ini, bermanfaat banget dari kata ghosting itu. BTW nih ya, kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa ya, Ken? Komunikasi efektif ya, gampangnya pastinya itu ada antara komunikator dengan komunikan, itu timbul yang namanya kesamaan atas pemahaman mereka dari topik yang dibicarakan. Dan aku juga mau nambah ini ya untuk kesimpulan hari ini. Selain itu, tadi kita juga sempat nyinggung ya sama Profesor Albert. Itu ada 3 elemen komunikasi yang selalu kita ingat, yang biasa disebut dengan 3V's, yaitu yang pertama ada vokal, terus verbal, dan visual. Bener banget. Tapi nggak kerasa nih, kita udah di ujung acara, Fer. Wah, udah selesai ya. Sayang banget nih, padahal kita seru-seruan lagi. Sebenarnya ada contoh lagi tentang komunikasi yang efektif nih seharusnya. Tapi gak kerasa ya, waktu sudah terus berjalan. Iya nih, jadi mungkin pembahasan kita kali ini sudah sampai di sini saja tentang komunikasi efektif. Semoga bagi kita dan semua yang mendengar itu mendapat manfaat ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa untuk stay di rumah aja. Kalau mau silaturahmi dari rumah aja ya, karena di luar lagi serem nih, jangan keluar-keluar kalau nggak terlalu penting. Jadi kita kalau misalnya mau ngobrol kayak gini lagi, boleh ya kita berkabar kan ya? Tiap berkabar aja sih itu mah. Part selanjutnya. Ya, yang masih rahasia. Oh iya, Fer, kita kan lagi masih kondisi pandemi ya. Terlebih kita lagi masih PPKM nih yang katanya mau diperpanjang jadi 6 minggu. Waduh. Nah, semoga Indonesia cepet sembuh, cepet pulih, biar bisa tanpa masker lagi, biar bisa sehat. Kita semua yang sakit sembuh. Amin. Dan kita yang udah sehat semoga senantiasa tetap terjaga.
Amin. Ya Allah. Vero sendiri ada harapan lain gak nih? Tentu ada ya kan, untuk mari kita berdoa untuk teman-teman semua yang lagi nonton dan juga Kenia, untuk kita berdoa untuk Indonesia agar cepat pulih dari segala perekonomian tentunya yang pertama, terus yang kesehatan dan aspek bidang lainnya. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton di sini jangan lupa untuk terus jaga kesehatan walaupun udah divaksin ya. Belum tentu kita kebal teman-teman, dan selalu patuhi protokol kesehatan agar dapat memutus penyebaran virus corona ini. Amin, amin, ya Amin, Rabbal amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menonton kita sampai detik ini. Kalian keren banget, Keren ya ampun. banget. Terima kasih juga ya teman-teman udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan kapan-kapan kita back to kenny.com, yaitu Kenia.Veronica.Communication. Yeay, terima kasih teman-teman. See you Kenia, sampai ketemu. Ada Kita ketemu teman-teman. langsung ya biar bisa ngomong podcast kita berdua benar-benar bersanding sebelah-sebelahan ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin jaringan ini daripada begini. memutus gitu. Oke, terima kasih. Dadah Vero. Dadah teman-teman.